Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fahria dari Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan UAS mata kuliah Ekonomi Mikro. Dan judulnya, perubahan gaya beli masyarakat akibat e-commerce yang menyebabkan pedagang pasar tradisional sepi. Yang pertama, identifikasi isu mikroekonomi. Sisi permintaan demand. Konsumen banyak memilih beralih dari belanja offline ke online dikarenakan perbandingan harga, akses barang lebih mudah, dan pilihan produk lebih banyak. Yang kedua, sisi penawaran supply. Banyak penjual bersaing secara tidak sehat untuk menekan penurunan harga terus-menerus. Selanjutnya, analisis perubahan gaya beli masyarakat dari sisi mikroekonomi. Perkembangan e-commerce mengubah konsumen dalam ekonomi mikro, di mana konsumen bertindak rasional untuk memaksimalkan utilitas. Belanja online memberikan utilitas lebih tinggi karena lebih praktis, harga murah, banyak pilihan, serta adanya promo dan gratis ongkir. Akibatnya, preferensi konsumen bergeser dari pasar tradisional ke platform online, sehingga permintaan terhadap barang di pasar tradisional menurun. Secara mikroekonomi, kondisi ini ditunjukkan oleh pergeseran kurva permintaan pedagang pasar ke kiri. Selanjutnya, dampak isu terhadap produsen pedagang pasar. Penurunan permintaan dan pendapatan pedagang pasar, jumlah pembeli berkurang, banyak lapak sepi, omset harian menurun drastis, pendapatan tidak menutup biaya operasional, pedagang pasar kalah bersaing dengan harga online, pedagang tradisional tersingkir. Lalu kesimpulannya, pasar tradisional menjadi sepi karena sebagai konsekuensi perubahan gaya beli masyarakat dan banyak pedagang kecil tidak mampu bertahan dalam persaingan mikroekonomi. Berikutnya, dampak isu terhadap konsumen pembeli. Yang pertama, kemudahan dan efisiensi waktu. Belanja bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Proses transaksi lebih cepat dan praktis. Konsumen dapat mengakses produk dari berbagai daerah, menemukan variasi barang yang tidak tersedia di pasar tradisional. Perubahan gaya beli masyarakat akibat e-commerce memberikan keuntungan besar bagi konsumen dalam bentuk kemudahan berbelanja, harga murah, dan variasi produk. Namun, di sisi lain, konsumen juga menghadapi risiko kualitas di mana konsumen tidak bisa melihat dan menyentuh barang secara langsung sebelum membeli, dan serta berkurangnya interaksi sosial terhadap sepinya pasar tradisional. Selanjutnya, dampak isu terhadap pemerintah. Dalam mikroekonomi, pemerintah berperan mengatur pasar agar tercipta persaingan yang sehat. Namun, pertumbuhan e-commerce yang pesat menyebabkan ketidakseimbangan aturan antar pasar tradisional dan digital. Tanpa kebijakan yang tepat, pasar tradisional akan terus terpinggirkan dan menimbulkan ketimpangan ekonomi. Saran atau solusi kebijakan yang dapat diterapkan berdasarkan teori ekonomi mikro. Pertama, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengoreksi kegagalan pasar. Market flood. Ketidakseimbangan persaingan antara pedagang pasar tradisional dan pelaku e-commerce muncul akibat perbedaan biaya, pajak, dan regulasi. Oleh karena itu, kebijakan seperti pengangguran retribusi pasar, penyesuaian sewa kios, serta penyesuaian regulasi e-commerce yang adil perlu diterapkan agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya, yang kedua, pemerintah perlu melakukan optimalisasi pajak e-commerce. Memungut biaya yang adil dapat menjaga keseimbangan redistribusi. Pajak dari sektor digital dapat dialokasikan kembali untuk mendukung pengembangan UMKM dan revitalisasi pasar tradisional. Yang ketiga, digitalisasi pasar tradisional perlu didorong sebagai strategi adaptif. Integrasi pedagang pasar ke platform digital, pelatihan literasi teknologi, dan serta pengembangan layanan pasar antar dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir, revitalisasi pasar tradisional harus dilakukan untuk meningkatkan utilitas konsumen. Perbaikan fasilitas, kebersihan, keamanan, serta kenyamanan pasar dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan menarik kembali permintaan.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.